Bayangkan, jika setiap ukiran indah di furnitur rumah kalian ternyata menyimpan jejak ritual hitam yang sangat mengerikan dan tak masuk akal. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa ngobrol lagi sama kalian di sini untuk membahas sebuah misteri yang sangat menghebohkan dari pusat kerajinan kayu terkenal. Ternyata, di balik gemerlapnya kesuksesan seorang bos besar furnitur di Jepara, tersimpan rahasia kelam yang sangat sulit dinalar. Konon katanya, kekayaannya bukan sekedar hasil kerja keras, melainkan buah dari perjanjian mistis dengan penguasa Laut Selatan yang sangat melegenda. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam ceritanya, agar kalian paham bagaimana awal mula tragedi ini terjadi di lingkungan pabrik mebel tersebut. Bos furnitur yang satu ini dikenal sangat tertutup soal kehidupan pribadinya. Meski rumahnya bak istana dan koleksi mobil mewahnya tak terhitung jumlahnya, tetangga sekitar sering melihat hal-hal ganjil saat malam Jumat Kliwon tiba, terutama di sekitar area gudang produksi. Ada bau wangi melati yang sangat menyengat bercampur aroma kemenyan dari arah sana. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia memuja Nyi Blorong demi mendapatkan sisik-sisik emas murni. Sahabat, bayangkan betapa ngerinya jika di dalam gudang mebel yang bising dengan suara gergaji terdapat sebuah kamar khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kamar itu selalu terkunci rapat dan dilapisi kain sutra hijau di seluruh dindingnya tanpa ada satupun jendela yang terbuka. Menurut mantan pekerjanya yang sempat mengintip secara tidak sengaja, di dalam ruangan itu terdapat sesajen lengkap dan sebuah lukisan besar wanita setengah ular. Setiap bulan purnama, sang bos dikabarkan masuk ke sana sendirian tanpa cahaya, hanya untuk melakukan ritual penyembahan yang sangat rahasia. Tapi kalian tahu kan, tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini, apalagi jika berhubungan dengan kekuatan gelap yang meminta bayaran sangat mahal. Kekayaan bos furnitur ini memang meroket tajam. Pesanan datang dari mancanegara tanpa henti. Tapi kebahagiaan keluarganya justru mulai sirna satu persatu. Istrinya sering sakit-sakitan secara misterius tanpa diagnosa medis yang jelas dari dokter manapun. Anak-anaknya pun selalu merasa ketakutan setiap kali berada di rumah besar itu, seolah ada mata yang mengawasi mereka dari setiap sudut ruangan yang gelap dan lembab tersebut. Kejadian aneh juga merembet ke lingkungan pabriknya, di mana beberapa pekerja sering melihat penampakan ular raksasa bersisik emas yang melilit tiang penyangga. Teman-teman bisa bayangkan betapa mencekamnya suasana kerja di sana saat matahari mulai terbenam dan bayangan pohon besar mulai memanjang. Meskipun gajinya sangat besar, banyak buruh yang tidak bertahan lama karena sering diganggu oleh suara-suara gaib yang memanggil nama mereka. Ada rumor kuat yang mengatakan bahwa sang bos mulai bingung mencari tumbal baru karena syarat yang diminta oleh sang ratu sudah sangat berat. Kejayaan yang dibangun di atas penderitaan dan perjanjian hitam biasanya tidak akan bertahan selamanya dan akan berakhir dengan sangat tragis. Lambat laun, bisnis furnitur yang tadinya sangat jaya mulai diterpa badai masalah yang bertubi-tubi hingga membuatnya nyaris bangkrut seketika. Banyak barang yang dikirim ke luar negeri tiba-tiba rusak atau hilang tanpa sebab, membuat para klien menuntut ganti rugi yang sangat besar. Sang bos mulai terlihat linglung, sering berbicara sendiri,
dan kabarnya ia sering terlihat berjalan ke arah pantai sendirian di malam hari tanpa alas kaki sama sekali. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat keras bagi kita semua bahwa keberkahan dalam mencari rezeki adalah hal yang paling utama di dunia ini. Kekayaan yang diperoleh dari jalan pintas, apalagi dengan melibatkan ritual pemujaan makhluk halus seperti Nyi Blorong, hanya akan membawa kehancuran. Teman-teman harus paham bahwa kerja keras dan doa kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan yang aman untuk mencapai sukses. Jangan pernah tergiur oleh tawaran kekayaan instan yang hanya akan merenggut nyawa serta kebahagiaan orang-orang yang sangat kita cintai selama ini dalam hidup kalian. Hingga saat ini, misteri hilangnya sang bos furnitur Jepara tersebut masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan oleh pihak berwajib maupun warga. Rumah megahnya kini terbengkalai, dipenuhi semak belukar, dan kabarnya masih sering terdengar suara desisan ular dari dalam kamar rahasia yang terkunci. Cerita ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi cermin bagi kita untuk tetap berada di jalan yang benar dan selalu bersyukur. Semoga kita semua selalu dilindungi dari godaan harta yang menyesatkan dan tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan berat ini ya semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya kalau kalian suka dengan cerita misteri seperti ini, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah mendengar kisah serupa di daerah kalian masing-masing? Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan salam hangat untuk kalian semua. Bayangkan jika setiap ukiran indah di furnitur rumah kalian ternyata menyimpan jejak ritual hitam yang sangat mengerikan dan tak masuk akal. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa ngobrol lagi sama kalian di sini untuk membahas sebuah misteri yang sangat menghebohkan dari pusat kerajinan kayu terkenal. Ternyata, di balik gemerlapnya kesuksesan seorang bos besar furnitur di Jepara, tersimpan rahasia kelam yang sangat sulit dinalar. Konon katanya, kekayaannya bukan sekedar hasil kerja keras, melainkan buah dari perjanjian mistis dengan penguasa Laut Selatan yang sangat melegenda. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam ceritanya, agar kalian paham bagaimana awal mula tragedi ini terjadi di lingkungan pabrik mebel tersebut. Bos furnitur yang satu ini dikenal sangat tertutup soal kehidupan pribadinya. Meski rumahnya bak istana dan koleksi mobil mewahnya tak terhitung jumlahnya, tetangga sekitar sering melihat hal-hal ganjil saat malam Jumat Kliwon tiba, terutama di sekitar area gudang produksi. Ada bau wangi melati yang sangat menyengat bercampur aroma kemenyan dari arah sana. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia memuja Nyi Blorong demi mendapatkan sisik-sisik emas murni. Sahabat, bayangkan betapa ngerinya jika di dalam gudang mebel yang bising dengan suara gergaji terdapat sebuah kamar khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kamar itu selalu terkunci rapat dan dilapisi kain sutra hijau di seluruh dindingnya tanpa ada satupun jendela yang terbuka.
Menurut mantan pekerjanya yang sempat mengintip secara tidak sengaja, di dalam ruangan itu terdapat sesajen lengkap dan sebuah lukisan besar wanita setengah ular. Setiap bulan purnama, sang bos dikabarkan masuk ke sana sendirian tanpa cahaya, hanya untuk melakukan ritual penyembahan yang sangat rahasia. Tapi kalian tahu kan, tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini. Apalagi jika berhubungan dengan kekuatan gelap yang meminta bayaran sangat mahal. Kekayaan bos furnitur ini memang meroket tajam. Pesanan datang dari mancanegara tanpa henti. Tapi kebahagiaan keluarganya justru mulai sirna satu persatu. Istrinya sering sakit-sakitan secara misterius tanpa diagnosa medis yang jelas dari dokter manapun. Anak-anaknya pun selalu merasa ketakutan setiap kali berada di rumah besar itu, seolah ada mata yang mengawasi mereka dari setiap sudut ruangan yang gelap dan lembab tersebut. Kejadian aneh juga merembet ke lingkungan pabriknya, di mana beberapa pekerja sering melihat penampakan ular raksasa bersisik emas yang melilit tiang penyangga. Teman-teman bisa bayangkan betapa mencekamnya suasana kerja di sana saat matahari mulai terbenam dan bayangan pohon besar mulai memanjang. Meskipun gajinya sangat besar, banyak buruh yang tidak bertahan lama karena sering diganggu oleh suara-suara gaib yang memanggil nama mereka. Ada rumor kuat yang mengatakan bahwa sang bos mulai bingung mencari tumbal baru karena syarat yang diminta oleh sang ratu sudah sangat berat. Kejayaan yang dibangun di atas penderitaan dan perjanjian hitam biasanya tidak akan bertahan selamanya dan akan berakhir dengan sangat tragis. Lambat laun, bisnis furnitur yang tadinya sangat jaya mulai diterpa badai masalah yang bertubi-tubi hingga membuatnya nyaris bangkrut seketika. Banyak barang yang dikirim ke luar negeri tiba-tiba rusak atau hilang tanpa sebab, membuat para klien menuntut ganti rugi yang sangat besar. Sang bos mulai terlihat linglung, sering berbicara sendiri, dan kabarnya ia sering terlihat berjalan ke arah pantai sendirian di malam hari tanpa alas kaki sama sekali. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat keras bagi kita semua, bahwa keberkahan dalam mencari rezeki adalah hal yang paling utama di dunia ini. Kekayaan yang diperoleh dari jalan pintas, apalagi dengan melibatkan ritual pemujaan makhluk halus seperti Nyi Blorong, hanya akan membawa kehancuran. Teman-teman harus paham bahwa kerja keras dan doa kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan yang aman untuk mencapai sukses. Jangan pernah tergiur oleh tawaran kekayaan instan yang hanya akan merenggut nyawa serta kebahagiaan orang-orang yang sangat kita cintai selama ini dalam hidup kalian. Hingga saat ini, misteri hilangnya sang bos furnitur Jepara tersebut masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan oleh pihak berwajib maupun warga. Rumah megahnya kini terbengkalai, dipenuhi semak belukar, dan kabarnya masih sering terdengar suara desisan ular dari dalam kamar rahasia yang terkunci. Cerita ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi cermin bagi kita untuk tetap berada di jalan yang benar dan selalu bersyukur. Semoga kita semua selalu dilindungi dari godaan harta yang menyesatkan dan tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan berat ini ya semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya kalau kalian suka dengan cerita misteri seperti ini, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah mendengar kisah serupa di daerah kalian masing-masing?
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan salam hangat untuk kalian semua. Bayangkan jika setiap ukiran indah di furnitur rumah kalian ternyata menyimpan jejak ritual hitam yang sangat mengerikan dan tak masuk akal. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa ngobrol lagi sama kalian di sini untuk membahas sebuah misteri yang sangat menghebohkan dari pusat kerajinan kayu terkenal. Ternyata, di balik gemerlapnya kesuksesan seorang bos besar furnitur di Jepara, tersimpan rahasia kelam yang sangat sulit dinalar. Konon katanya, kekayaannya bukan sekedar hasil kerja keras, melainkan buah dari perjanjian mistis dengan penguasa Laut Selatan yang sangat melegenda. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam ceritanya, agar kalian paham bagaimana awal mula tragedi ini terjadi di lingkungan pabrik mebel tersebut. Bos furnitur yang satu ini dikenal sangat tertutup soal kehidupan pribadinya. Meski rumahnya bak istana dan koleksi mobil mewahnya tak terhitung jumlahnya, tetangga sekitar sering melihat hal-hal ganjil saat malam Jumat Kliwon tiba, terutama di sekitar area gudang produksi. Ada bau wangi melati yang sangat menyengat bercampur aroma kemenyan dari arah sana. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia memuja Nyi Blorong demi mendapatkan sisik-sisik emas murni. Sahabat, bayangkan betapa ngerinya jika di dalam gudang mebel yang bising dengan suara gergaji terdapat sebuah kamar khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kamar itu selalu terkunci rapat dan dilapisi kain sutra hijau di seluruh dindingnya tanpa ada satupun jendela yang terbuka. Menurut mantan pekerjanya yang sempat mengintip secara tidak sengaja, di dalam ruangan itu terdapat sesajen lengkap dan sebuah lukisan besar wanita setengah ular. Setiap bulan purnama, sang bos dikabarkan masuk ke sana sendirian tanpa cahaya, hanya untuk melakukan ritual penyembahan yang sangat rahasia. Tapi kalian tahu kan, tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini, apalagi jika berhubungan dengan kekuatan gelap yang meminta bayaran sangat mahal. Kekayaan bos furnitur ini memang meroket tajam, pesanan datang dari mancanegara tanpa henti. Tapi kebahagiaan keluarganya justru mulai sirna satu persatu. Istrinya sering sakit-sakitan secara misterius tanpa diagnosa medis yang jelas dari dokter manapun. Anak-anaknya pun selalu merasa ketakutan setiap kali berada di rumah besar itu, seolah ada mata yang mengawasi mereka dari setiap sudut ruangan yang gelap dan lembab tersebut. Kejadian aneh juga merembet ke lingkungan pabriknya, di mana beberapa pekerja sering melihat penampakan ular raksasa bersisik emas yang melilit tiang penyangga. Teman-teman bisa bayangkan betapa mencekamnya suasana kerja di sana saat matahari mulai terbenam dan bayangan pohon besar mulai memanjang. Meskipun gajinya sangat besar, banyak buruh yang tidak bertahan lama karena sering diganggu oleh suara-suara gaib yang memanggil nama mereka. Ada rumor kuat yang mengatakan bahwa sang bos mulai bingung mencari tumbal baru karena syarat yang diminta oleh sang ratu sudah sangat berat. Kejayaan yang dibangun di atas penderitaan dan perjanjian hitam biasanya tidak akan bertahan selamanya dan akan berakhir dengan sangat tragis. Lambat laun, bisnis furnitur yang tadinya sangat jaya mulai diterpa badai masalah yang bertubi-tubi hingga membuatnya nyaris bangkrut seketika.
Banyak barang yang dikirim ke luar negeri tiba-tiba rusak atau hilang tanpa sebab, membuat para klien menuntut ganti rugi yang sangat besar. Sang bos mulai terlihat linglung, sering berbicara sendiri, dan kabarnya ia sering terlihat berjalan ke arah pantai sendirian di malam hari tanpa alas kaki sama sekali. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat keras bagi kita semua, bahwa keberkahan dalam mencari rezeki adalah hal yang paling utama di dunia ini. Kekayaan yang diperoleh dari jalan pintas, apalagi dengan melibatkan ritual pemujaan makhluk halus seperti Nyi Blorong, hanya akan membawa kehancuran. Teman-teman harus paham bahwa kerja keras dan doa kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan yang aman untuk mencapai sukses. Jangan pernah tergiur oleh tawaran kekayaan instan yang hanya akan merenggut nyawa serta kebahagiaan orang-orang yang sangat kita cintai selama ini dalam hidup kalian. Hingga saat ini, misteri hilangnya sang bos furnitur Jepara tersebut masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan oleh pihak berwajib maupun warga. Rumah megahnya kini terbengkalai, dipenuhi semak belukar, dan kabarnya masih sering terdengar suara desisan ular dari dalam kamar rahasia yang terkunci. Cerita ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi cermin bagi kita untuk tetap berada di jalan yang benar dan selalu bersyukur. Semoga kita semua selalu dilindungi dari godaan harta yang menyesatkan dan tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan berat ini ya semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya kalau kalian suka dengan cerita misteri seperti ini, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah mendengar kisah serupa di daerah kalian masing-masing? Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan salam hangat untuk kalian semua.